Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairun nabiyyi arsalallahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat, nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia akan kembali dihadapkan kepada pesta demokrasi dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah ataupun pilkada secara serentak dalam beberapa hari ke depan. Dalam pelaksanaannya, kita selaku rakyat Indonesia dianjurkan untuk menerapkan politik yang bebas, yang jujur dan adil, agar pemimpin yang terpilih kelak menjadi pemimpin pilihan terbaik dan amanah terhadap rakyatnya. Oleh karenanya, sebelum menentukan pilihan, amanat yang harus dilakukan oleh rakyat ialah menjadi pemilih yang jujur, yang berintegritas pada keadilan. Sebab jabatan dan kekuasaan yang akan diemban pemimpin yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercapai jika dalam memilih saja rakyatnya tidak amanah dan tidak jujur terhadap pilihannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menjelaskan, amanat yang dimaksud pada ayat di atas ialah meliputi amanat agama dan yang lainnya, termasuk juga dalam hal amanat kekuasaan. Maktumitum alaihi minad-dini wa ghairi, yang artinya amanat yang dimaksud ialah sesuatu yang dipercayakan kepada kalian meliputi agama dan urusan lainnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan kepada daerah ini harusnya memberikan gambaran pada kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pengamatan dan penilaian yang objektif terhadap setiap kontestan pilkada. Penilaian yang objektif yang dilakukan secara sadar, yaitu melalui pertimbangan hati setelah pengamatan yang matang, yang diharapkan dapat menghasilkan pilihan terbaik bagi masa depan daerah kita. Dalam pelaksanaannya, salah satunya yang rentan yang terjadi dan kini masih menjadi permasalahan demokrasi kita adalah praktek money politik, yaitu politik uang yang dilakukan oleh pihak tertentu yang tujuannya tentu saja untuk mengarahkan pemilih pada calon tertentu. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang umat Islam melakukan praktek ini, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat di atas merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil. Seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara batil yang lainnya. Tidak hanya dengan sumpah dusta, larangan tersebut juga berlaku untuk cara-cara lain dalam mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang batil. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan menyuap oleh calon kepala daerah dan penerimaan suap oleh rakyat sebagai pemilih yang dapat mengganggu objektivitas dalam pemilihan kepala daerah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga tegas melarang melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang telah diberikannya, termasuk dalam hal ini adalah amanat untuk memilih secara jujur dan adil terhadap calon pemimpin, sebagaimana diingatkan dalam Quran Al-Anfal ayat 27 tersebut tadi di atas. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 5 menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas melarang untuk mengkhianati Allah, Rasul-Rasulnya, amanat yang telah diberikan. Amanat yang dimaksud ialah setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-hambanya
yaitu meliputi kewajiban maupun kebijakan, termasuk diantaranya amanat diberikan kekuasaan. Dalam tafsir ini, Syekh Wahab berkata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul serta Qur'annya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan menyia-nyiakan kewajiban darinya, atau melewati batas dan keharamannya. Jangan kalian khianati utusannya yang tidak mengikuti sunnahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, dan mengikuti hawa nafsunya serta warisan nenek moyang kalian. Jangan pula kalian khianati amanat yang telah diberikan kepada kalian dengan tidak menjaganya, baik amanat yang bersifat titipan materi, rahasia-rahasia milik umat maupun individu. Kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum pilkada yang akan dilaksanakan nanti, kita harus sejak awal menerapkan sifat amanah dalam memilih calon pemimpin setelah melakukan pengamatan dan penilaian secara objektif. Untuk itu, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita wujudkan pilkada tahun 2024 ini secara jujur dan adil, sehingga akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil dalam mengemban amanah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.